sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa Special Episode. Dok, boleh nggak aku pacaran? Aku sudah boleh ya, karena aku udah nikah. Oke, spesialnya pada hari ini, episode kali ini saya nggak sendiri, saya bertiga. Sudah ada laki-laki tampan dan rupawan ya katanya ya, kayaknya ya. Yang pertama ada Mas Komang. Ini ada lagunya nggak Mas Komang? Ada ya. Baru muncul kemarin sama filmnya juga. Asik, baru dirilis ya kayaknya ya. Iya. Bukan Mbak Komang tapi Mas Komang. Iya. Beli deh manggilnya kayaknya. Kayaknya lebih asik beli ya, biar Asik. Bali banget. Bali banget nggak tuh? Ya kan ya. Ya. Ini juga ada Beli Putu di sebelah saya ini. Beli Putu dokter Diat Mika. Siapa sih yang nggak kenal dokter Diat? Dok. Hai dok. Boleh Halo, disapa dulu? halo semua tuan jiwa. Asik. Beli dokter atau beli apa manggilnya ini? Dokter Diat aja. Kita kebanyakan asik ya hari ini ya. Hmm. Oke, singkat aja teman-teman semua, sahabat jiwa. Ini kan tentang boleh nggak aku pacaran. Kalau dia nanya boleh nggak, kayaknya selesai nanti langsung podcastnya. Kita ini dulu pemanasan dulu sebenarnya dok. Dari personal orangnya nih, saat dia mulai beranjak puber gitu ya, atau bahkan nggak puber ya, anak-anak bocil sekarang udah mulai pacaran. Kenapa sih orang tuh pengen pacaran? Rasa memiliki seseorang yang bukan darah dagingnya, bukan sedarah sama dia tuh pengen dimiliki sampai seumur hidup gitu. Biji mana itu? Iya, ini selamat pagi sobat jiwa. RSJ Mutiara Sukma. Ketemu lagi dengan Dokter Diat. Mbak Tia pagi-pagi udah nanya begini. Saya itu sebenarnya dalam kondisi galau. Remaja saya di rumah sudah mulai suka. Aduh, untung bocil saya bocil ya. Gini. Kita mungkin melihat dulu dari perspektif teori tumbuh kembang mental manusia ya. Oke. Jadi ada fase remaja itu di atas 12 sampai dengan 18 tahun, itu pun dibagi ada remaja awal, remaja pertengahan, sama remaja akhir. Di fase awal itu mereka sudah dalam fase mulai ada namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Mungkin kalau dulu awal sih ada ketertarikan, dia pokoknya yang dipuja-puja itu kalau untuk anak cewek itu ayahnya. Itu ada namanya fase Oedipus. Itu di fase tumbuh kembang di bawah 5 tahun. Kalau yang cowok itu mamanya atau maminya. Oke. Itu yang jadi love object-nya gitu. Jadi sangat memuja, sangat wah gitu. Nah, begitu bertambahnya usia, apalagi masuk fase remaja, mereka sudah mulai, oh ternyata ada makhluk lain nih yang lebih menarik Lebih dibandingkan ayahku atau mamiku gitu. Nah itu memang fase normal dari remaja untuk melihat lawan jenis. Nah, kita belum masuk ke aspek pacaran itu ya. Kita masuk ke aspek tumbuh kembangnya. Itu akan berlangsung dari usia 12 sampai dengan usia 18. Nah, agak berbeda nanti ketika usia 18 sampai dengan usia 25. Itu masuk ke fase dewasa awal. Nah, fase dewasa awal itu tentu belajar kompleks kehidupan tuh kan lebih banyak. Nah, itu nanti kita akan diskusikan tuh, pada fase mana sih paling krusial seseorang mempelajari tentang apa itu pacaran gitu. Sampai bagaimana mereka nanti mempersiapkan sebuah pernikahan. Atau kita langsung tanya objeknya dok yang sedang berpacaran. Karena kita udah lewat ya kalau Enggak, kita. dia umur berapa sih? Umur Dia berapa, beli Mama? Komang? Oke, halo sobat jiwa semua. Jadi pagi hari ini ditemani oleh saya Komang sebagai dokter muda di bagian jiwa. Jadi untuk saat ini usia di umur 22 tahun. 22. Beda tipis sama Dokter Diat itu, Pak. Tipis banget kayaknya. Banget. Ya. Tipis tisu dia. Umurnya Awal tipis. pacaran beli Komang umur berapa? Di SMP, Kelas berapa tuh? kelas Spesifik. 2 SMP. Oh, Ajar lah dok ya. Udah remaja nggak sih itu? Ya? Udah kan ya. Memang fase normalnya sih. Waktu itu kan sudah puber ya. Ya, udah. Kenal jenis, ada ketertarikan. Ya, Dan berapa manfaatnya sampai sekarang? Kalau dihitung mungkin lewat jari tangan ya. Sampai jari kaki kayaknya dok. Ya mungkin bisa, mungkin. Pun juga sama kayak sama yang beli putu. Ya mungkin sama juga kayak. Banyak banget kayaknya. Ya. Tapi cinta sejatinya akhirnya bertemu dok. Ya. Betul. Hanya satu. One and only. Gitu. Kalau kamu sendiri awal-awal pacaran itu gimana sih rasanya kok? Yang dulunya anak SD gitu bocil lihat cewek ya udah biasa aja. Pada saat SMP tuh perubahan apa yang terjadi?
Yang dirasain dari SD ke SMP, mungkin karena di SD orang-orangnya masih kurang keren gitu ngerasa. Gitu. Jadi masuk SMP kan, berhubung SMP juga SMP keren juga nih. Agak sombong dikit tentang SMP. Jadi kan di SMP saya tuh lumayan lah orang-orang yang hits-hits di sana. Jadinya kayak rasa penasaran pengen jadi hits juga. Itu yang awal mula mencetuskan pengen pacaran sama. Terutama yang dicari itu kakak kelas, bukan yang seangkatan. Ya, biar bisa lebih dikenal sama kakak kelas dan juga jadi hits gitu. Kamu pansos ya kayaknya. Iya, kurang lebih seperti itu mungkin untuk pacaran di masa SMP. Iya, pansos. Iya. Tapi dapet. Dapat Wih, untungnya. muka Komang ini dong. Iya. Kayaknya Dia Untungnya ada dapet. lesung pipi juga tuh kalau tak perhatiin ya. gini Ada ya, dua. kayak iklannya Ada. Komang. Iya, ya bener. Iya, ada dua Ada dua, akun. dua langsung pipinya. Ntar nyanyi abis ini deh. Ini dia. Tapi sampai ketemu yang sekarang itu butuh proses ya. Panjang prosesnya. Ya, belajar dari kesalahan. Iya. Gitu ya. Jadi kalau yang sama sekarang nih sudah mengharap dari SMP, akhirnya kesampaian pas kuliah. Itu teman dari SMP. Kakak kelas dari SMP. Kakak kelas. Kakak kelas, Bre. Oke, kayak gitu ya. Iya. Tapi dia mau nanya tadi. Sebenarnya tuh udah nanya dari tadi sih, Dok ya. Dari awal sebelum kita mulai. Emang kenapa kita pacaran? Kita harus pacaran gitu ya? Kalau ujung-ujungnya kita nggak nikah sama yang kita ajak pacaran itu. Iya. Tadi Komang udah bilang mantannya banyak nih. Terus sekarang sedang pacaran dengan seseorang yang dia Incar sejak SMP. SMP. Dan akhirnya itu. Nah kita lihat dulu nih sebenarnya rasa happy-nya Komang pasti beda tuh. Karena dia dari SMP nih suka gitu dan akhirnya dia bisa pacaran sekarang. Wow gitu di reward system otaknya itu. Itu dopamin sama norepinefrin itu jedas. Nah ini sengaja agak biar kelihatan dokter ya pakai jas. Jadi ngomongnya agak bahasnya ya. Jadi hormon bahagianya, hormon senengnya itu meletus-letus tuh, seneng banget di situ. Nah pertanyaannya adalah mengapa harus pacaran tapi menjadi mantan tapi tidak menikah dengan itu. Nah yang perlu kita lihat itu pacarannya itu bukan suatu hal yang aib atau tidak boleh dilakukan sebenarnya. Cuman kita perlu tahu batasannya sampai mana. Sebenarnya pacaran itu untuk apa sih gitu. Dalam beberapa teori pacaran itu kan untuk belajar bagaimana membina hubungan interpersonal dengan orang lain. Dan itu bisa dilatih dengan cara memiliki teman dekat. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana bisa meraba-rasakan perasaan orang lain, bagaimana belajar bersikap ketika seseorang lain lagi senang, lagi sedih, ya, lagi tidak punya semangat untuk menjalani kegiatan hariannya. Nah, kita belajar di situ. Oh, begini ya caranya untuk bersikap kepada teman dekat kita atau mungkin pacar yang sedang dalam kondisi itu. Nah, dalam proses pacaran itu juga banyak dipelajari tentang bagaimana membuat kesepakatan. Ya, membuat komitmen bersama gitu saat pacaran gitu. Sehingga akan jauh berbeda nanti ketika saat pacaran ya belajarnya begitu, membuat visi, misi, ya bukan di rumah sakit aja belajar. visi pacarannya gimana sih gitu. Ketika pacaran banyak hal yang dilakukan. Kayak tadi Komang bilang saya ingin karena sekolahnya keren, ingin populer, saya coba pacaran sama kakak kelas yang memang sudah punya nama di sekolah gitu. Ya. Nah, itu tentu saja tidak serta-merta perjalanannya Komang langsung dapat pacar begitu. Pasti dia harus memantaskan diri dulu loh. Ya, untuk masuk dalam kriteria bisa menjadi teman dekat dari pacarnya. Kan gitu tuh kayak kelasnya. Jadi sebenarnya pacaran itu bukan suatu hal yang tabu atau apa gitu. Itu sangat bergantung bagaimana cara menjalankan. Kenapa pacaran itu menjadi hal yang negatif? Mungkin karena melewati batasan yang seharusnya. Ketika pacaran itu menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan perilaku yang melanggar norma, kemudian melakukan perilaku yang membuat orang tua atau keluarga dekat itu menjadi tidak nyaman, mengalami perubahan perilaku yang tidak seharusnya di umur segitu. Atau misalnya ada norma-norma seperti norma agama, norma adat ataupun norma hukum yang mungkin dilanggar selama proses saat mereka pacaran. Nah, efek-efek itulah yang membuat kadang pacaran itu juga menjadi hal yang
negatif, sehingga banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya pacaran karena melihat situasi begitu. Tapi ketika remaja bisa menjalankan proses pacaran yang sehat itu, maka orang tua sih sebenarnya fine-fine aja untuk bisa memberikan approval pada anaknya untuk memiliki teman dekat. Kenapa? Karena itu salah satu mekanisme belajar untuk tumbuh menjadi fase nanti dewasa awal. Nah, pertanyaannya, pentingkah? Ini dokter dia sering nanya nih kalau misalnya ketemu pasien remaja, kamu udah punya mantan berapa? Ya. Nah, pertanyaan tentang punya mantan itu adalah untuk melihat seberapa besar atau seberapa banyak pengalamannya dia untuk apa? Untuk bertahan dalam situasi sedih, dalam situasi berpisah gitu. Bagaimana coping mekanismenya remaja itu ketika ada satu kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya dia, gitu. Oh, kalau saya belum pernah pacaran dok, berarti belum 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 siap betul nanti ketika misalnya dalam mekanisme kalau kita mendampingi orang yang mau menikah ya, nanti dalam pernikahan kan banyak sekali konflik, banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasinya yang akan dia lihat. Seberapa siap seseorang untuk itu sangat bergantung bagaimana pengalaman hidupnya, perjalanan dia sampai dalam prosesi pernikahan gitu, Mas. Jadi nggak apa-apa gitu banyak pacar gitu. Nggak apa-apa. Banyak mantan. Banyak puisi nanti. Iya. Karena belajar ya. Belajar. Menemui ibaratnya kata gini ya dok ya, menemui banyak orang, banyak karakter, jadi kita bisa tahu gimana kita menyikapi orang itu. Iya. Gitu ya. Dan itu yang perlu diperhatikan ketika berpacaran dan punya banyak mantan tuh sebenarnya kita perlu lihat konsep pacarannya seperti apa. Ya, konsep pacarannya ketika misalnya support system gitu ya, membantu untuk penyesuaian beradaptasi di sekolah misalnya si Komang tadi kakak kelas itu akan membantu tuh, akan dapat banyak informasi ketika nanti naik kelas 2 tuh kegiatannya bagaimana aja ya, bisa tanya di situ. Iya. Gitu, kalau ibu Juminten itu galak gak sih, informasi galak, sudah pacarnya bilang enggak galak, sebenarnya tergantung kita. Itu banyak hal. Kenapa? Informasi-informasi yang tersebar itu kalau diberikan oleh orang yang kita sukai itu akan lebih terbuka, tidak seperti menyampaikan mitos-mitos di sekolah yang kayak itu. Tapi karena ada kakak kelas atau apa yang memberikan informasi, ya jadinya lebih suportif aja buat kita. Nah, banyak mantan apakah buruk? Enggak. Pertanyaannya enggak ya? Enggak. Jawabannya enggak. Itu gambaran bahwa mereka sudah banyak belajar. Belajar apa? Karena remaja kan fase belajar. Belajar apa? Belajar berkomitmen. Oh, ternyata dia gagal berkomitmen. Nah, yang sering ditanyakan adalah kalau datang ke praktek itu bukan yang fase remaja. Nah, itu yang agak berbeda itu. Kalau fase remaja adalah fase belajar sampai 18 tahun. Nah, yang datang ke praktek ini terkait hubungan pacarannya di atas usia 18 tahun. Sampai 25, ada yang 30 tahun. Nah, ini konsep pacarannya pasti berbeda. Banget. Konfliknya akan berbeda. Gitu. Makanya yang banyak sekali membahas tentang hal-hal yang sifatnya gangguan kesehatan jiwa itu yang pacarannya sudah di atas 18 tahun. Nah, itu pertanggungjawabannya panjang, konsekuensinya besar. Nah, itu yang sering sampai mengalami gangguan jiwa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk remaja yang sering kita tangani itu terkait pacaran ketika mereka berpisah. Ini kalau untuk yang remaja putri ada namanya NSSI. Apa tuh? Non-suicidal self-injury. Jadi dia karena tidak banyak belajar cara berkomunikasi, bagaimana coping stresnya, itu akhirnya menyakiti diri. Kadang ngebarko seperti itu, kadang mukul diri sampai memarah. Itu fase tumbuhnya kurang. Jadi belajar itu adalah fase remaja itu. Kalau dalam fase ini dia tidak bagus dalam belajar, maka itu akan terus tumbuh sampai karena nggak belajar bagaimana cara untuk nge-cope masalah. Tapi menarik ini dok. Tadi kan dokter ada bahas tentang norma-norma saat orang pacaran di umur-umur remaja beda dengan usia di atas 18 tahun. Kok kan gitu juga kan? Maksa ya nih, gitu juga kan ya? Iya gitu. Iya, tapi ngaruh nggak sih dok nanti saat dia sudah benar-benar menemukan gitu ya calon istrinya gitu, dia tuh punya masa lalu yang buruk, norma-normanya itu melewati batas. Nangkep nggak dok maksudnya sampai sini? Ya, pacarannya nggak sehat, seperti yang dinormalisasi sekarang. Contoh kasus, ada salah satu artis deh kita ambil gitu dok ya, hamil.
di luar nikah, padahal saat itu masih berpacaran, dan orang-orang kayaknya sudah menormalisasi itu ya kayaknya sekarang, Dok. Pendapat dokter gimana tuh? Iya, sebenarnya konsep itu kan berbeda dengan budaya kita ya. Budaya, agama, dan norma hukum itu tidak ada yang menormalisasi itu. Ya, coba cari deh. Ya. Ya, tidak ada satu satu apa namanya teori dari norma yang kita bahas tentang agama di agama manapun gitu ya, di aturan hukum kelihatan tuh. Hukum malah udah jelas membahas tentang pernikahan gitu. Kemudian apa namanya norma agama. Nah, pertanyaan yang sering menjadi dilema adalah ketika sudah terjadi sesuatu, ya ini kan sudah terjadi, Iya. sudah terblow up gitu. Betul. Konsepnya adalah satu, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Tapi yang paling bagus kan sebenarnya preventif promotif ya. Bagaimana mencegah supaya hal-hal itu tidak terjadi. Menormalisasi sebuah situasi, apalagi sampai mempublikasikan ke media gitu, dampaknya bukan pada apa namanya korban saja nih yang sudah hamil misalnya. Dampaknya kemana? Ke banyak hal. Video itu tidak akan pernah hilang. Bagaimana nanti anaknya tumbuh? Ya, bagaimana nanti ke depannya ketika anak itu melihat video seperti itu? Ya, sekarang normalisasi bahwa ini kemudian akan ada laki-laki yang akan misalnya bertanggung jawab, akan menikahi walaupun itu bukan ini, itu apa namanya akan sangat dampaknya sangat panjang sekali. Akan sangat panjang sekali. Sehingga apa? Kita perlu sebenarnya mengurangi normalisasi seperti itu untuk kembali lagi kepada konsep pacaran yang sehat itu seperti itu. Ya, karena ini normalisasi banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya menjadi PR besar untuk masalah kesehatan jiwa. Ya, kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti itu kan terdampak dari ketidakpatuhan seseorang ya untuk menjalankan prosesi tiga aspek tadi. Agama, budaya, sama hukum. Agama jelas. Adat kayaknya nggak ada. Adat yang merekomendasikan Iya. gitu ya. Nggak ada di Nggak manapun. ada gitu. Cuman kan sekarang banyak sekali itu menjadi salah satu yang menekan seseorang untuk supaya hamil dulu. Dok, tanda kutip ya? Tanda kutip. Tanda kutip, tanda Ya. kutip. Ada yang menekan. Iya. Itu yang bicara sama. Ya, gitu. Jadi banyak sekali tekanan terutama pada perempuan Iya, yang betul. tidak bisa memiliki anak atau keturunan. Dan ini kebetulan tiga kita nih, nggak usah dibahas lah. Iya. Ya. I see. Ya, jadi banyak sekali ada budaya yang dorongan seperti itu gambarannya. Bahkan banyak tekanan kepada pihak perempuan bila tidak bisa hamil atau memberikan keturunan laki-laki misalnya. Berikutnya adalah norma hukum udah jelas aturannya. Ya, pernikahan itu udah undang-undangnya udah ada. Nah, tiga aspek ini apabila dilanggar maka satu akan susah untuk dinormalisasi karena kita hidup tuh bermasyarakat. Gitu. Sehingga sarannya adalah patuh dengan itu. Pacaran boleh, tapi patuh dengan mana hal yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itu. Saya ingin bertanya dulu nih, sebenarnya sebelum nanti kita bahas tentang teori kesehatan jiwa kepada Komang. Gini, Mam. Ketika kamu berpacaran, apa yang kamu rasakan di perasaan? Untuk perasaan yang didapat, jadi di usia yang sekarang yang dibandingin sama masa remaja dulu, jadi yang didapat untuk di masa remaja tuh cuma terutama mencari kesenangan aja, Dok. Itu yang perbedaan utamanya. Tapi untuk yang saat ini, Contoh. untuk contoh dulu mungkin karena dilihat mungkin kayak dapat perpacaran sama ini suatu kebanggaan dilihat sama orang lain juga. Terus ya keren-kerenan juga. Pansos itu tadi. Pansos. Itu juga kalau masa SMP SMA yang diutamain tuh pansos. Sehingga itu Mang ya, kayaknya anak basket lebih laris ya kalau. Iya benar. Itu salah satunya juga. Iya. Karena Saya anak anak PA basket. nih, pencinta alam soalnya. Oh, Saya anak paskib walaupun nggak ada yang nanya ya. Itu gimana, Bang? Nah, itu yang didapetin di masa remaja. Terutama kayak kebahagiaan, terus kayak pansos dilihat, wih Komang nih keren nih, dapat kakak tingkat yang ini.
Nah, kalau yang di usia sekarang bukan masalah kesenangan aja yang didapat. Jadi suatu pacaran tuh bisa dijadikan suatu tempat untuk mengeluarkan keluh kesah sehari-hari, terus bercerita juga, dan juga kan di sini pacarannya sama satu bidang juga untuk perkuliahannya. Jadi setiap keluh kesah dan juga yang seperti dikatakan dokter dia tadi, kita bisa dapetin informasi-informasi penting juga. Jadi menurut saya pacaran di usia dewasa yang sekarang ini sangat jauh berbeda manfaatnya dibandingkan usia remaja. Itu yang saya dapetin selama berpacaran, yang saya bilang mantan saya banyak banget. Jadi yang dapat perbedaannya itu udah di masa remaja hanya kesenangan tertentu, dan di masa sekarang ini banyak hal yang sangat bisa didapat dari berpacaran, seperti mungkin sebagai coping stress juga, karena kan pastinya dikatakan laki tidak bercerita tuh, padahal laki perlu banget bercerita. Jadi pacaran tuh tepatnya laki-laki untuk bercerita juga bagi itu. Tapi emang beda banget dok ya. Ini pengalaman saya pribadi yang pernah berpacaran dan sekarang akhirnya sudah menikah. Udah nikah ya? Iya, udah nikah dong saya. Ya kali. Berani ya menikah. Fun fact-nya aku nikah umur 23. 23. Pernikahan dini nggak sih itu dok ya? Istri saya juga 23. Habis nulis skripsi langsung diajak nikah. Nikahnya sama om-om ya. Sorry ya Ci. Jadi gini, apa namanya, saat kita berpacaran waktu dia masih SMA atau waktu kuliah gitu dok ya, itu pacar tuh cuma kayak buat jadi teman antar jemput, anterin tugas gitu, suruh dia fotokopi kayak apa kayak gitu, pokoknya nggak ada hal-hal yang kayak serius-serius gitu yang kita pikirin. Saat kita sudah, bukan kita, Tia udah ketemu nih, kebetulan suami Tia lebih dewasa dari Tia, jauh di atas Tia ya, beda banget, parah, serius gitu ya. Dari awal ketemu udah bilang mau nikah, oke. Walaupun saya agak shock gitu ya. Terus obrolannya tuh seputaran keseriusan ke depannya, nggak ada obrolan kayak ringan-ringan kayak dulu dia sama yang XX itu, asik. Kita masih mikirnya, oh nanti kita kayaknya kerja ini ya, kita kuliah di sini, kita begini. Kalau sama si suami Tia sekarang, oh nanti kita tinggal di sini, sekarang nyicil rumah ini yang harus dipersiapkan, beli perabotan ini, lebih relate gitu dong ya. Emang beda banget sih dia. Iya, memang beda. Beda. Pacaran sama orang yang akan menikah atau sudah dalam menikah pertama itu obrolannya beda. Karena gini, mekanisme otak pun berbeda. Jadi dia dopamin stres dopamin terus. Nah, kalau pernikahan itu berbeda. Kalau udah pernikahan itu konsepnya berbeda. Itu udah prefrontal cortex. Itu banyak sekali nama perencanaan. Iya. Karena tiap hari itu stres. Bahasnya apa? Bahasnya ekonomi, rencana ke depan mau tinggal di mana gitu ya. Itu sangat jauh berbeda ketika dengan pacaran. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi namanya ilusi. Ya, kalau masih pacaran, ya remaja terutama itu masih pacaran, yang dia lihat, wah keren, wah cantik ya, wah ganteng ya, itu. Walaupun ada kekurangan yang sangat banyak dari orang yang dia sukai, itu bias kognitif namanya, nggak kelihatan. Beda halnya orang yang menikah. Tiap bangun pagi, astaga, belum masak nasi gitu mikirnya. Dia lagi nih. Ya, jadi nggak akan, jadi banyak hal yang tidak bisa lagi dikondisikan atau dinormalisasi dalam sebuah pernikahan itu. Karena semua terbuka. Sehingga mempersiapkan pernikahan itu tidaklah mudah, tidak sama ketika konsep kita masih berpikir saat kita masih remaja. Itulah salah satu kenapa nggak bagus menikah di bawah usia gitu, pernikahan dini. Karena belum siap merencanakan sesuatu. Tunggu dok, pernikahan dini usianya berapa itu dok? Ya, langsung tak potong aja. Ya kan kalau regulasinya undang-undangnya di bawah 18 tahun ya. Cuman kalau bisa, saya nggak tahu ya, semenjak adanya undang-undang malah pernikahan tambah banyak ini di usia dini. Dulu zaman ada undang-undang, orang coba lihat deh kakek nenek kita itu kalau nikah itu udah di atas 25, benar-benar mateng itu dijaganya dengan adat. Sekarang dengan ada undang malah banyak dilanggar. Nah, cuman begini, saya ingin menanamkan bahwa pernikahan itu 180 derajat berbeda dari pacaran. Berbeda sekali.
Kenapa? Karena di sana itu ada perencanaan jangka panjang dan itu butuh otak depan yang waras. Ya, prefrontal cortex kalau kita nyebut itu karena pengambilan keputusannya, adaptasinya, ya, pengelolaan stres, bagaimana kamu menghadapi masalah dan mencari solusinya, bagaimana nanti kamu cope ketika ada situasi-situasi, bagaimana ketika nanti istrimu ngambul. Aji tolong dengerin kata dokter dia tuh, Aji. Ya, bagaimana ya, itu nggak sesimpel ketika masih pacaran saat remaja. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan dalam pagi hari ini. Pacaran mah boleh-boleh aja pada remaja gitu, tapi ingat batasannya gitu. Nggak yang jadi kekhawatiran orang tua itu kan satu, ketika dia pacaran melakukan simulasi pernikahan. Nah itu yang yang perlu dilihat. Kenapa banyak sekali remaja sekarang yang terjerembab dalam kondisi satu, nyarinya apa? Senang. Padahal dalam hidup itu target kita adalah mencari kebahagiaan. Itu beda. Apa bedanya nggak? Kalau senang itu self reward sementara. Tapi kalau kita bicara tentang happiness, kebahagiaan, itu long term, panjang. Mekanisme yang bekerja di otak pun berbeda. Hampir sama ketika kita misalnya saat ketemu pacar, seneng banget. Tapi begitu pergi hilang. Tapi kalau di pernikahan ketika kita udah bersama, itu rasa senangnya lama. Nah, itulah bedanya antara pacaran dan pernikahan. Kalau pernikahan itu karena konsepnya nge-build up-nya capek, ngebentuknya sulit, merancangnya butuh effort yang besar, bukan hanya satu pihak, dari kedua. Kesepakatan itu akan sangat membantu bagaimana pernikahan itu jadi selaras. Ya, kalau bahasa kita di kesehatan jiwa itu panjang, berjalan panjang. Bukan berarti ketika pernikahan berjalannya pendek itu bermasalah atau tidak. Nah, kita cari dulu tuh, lain cerita. Tapi tidak ada satupun orang yang menikah akan ingin pernikahannya itu singkat. Gitu. Nah, itu yang berbeda. Nah, kalau pacarannya tadi di atas 18, Koma sudah ini kan salah satu cara dia bagaimana mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Jadi makanya dia tadi sebelum nikah kan diskusinya beda tuh. Nah, itu kita bisa lihat itu orang mana yang serius, mana yang cuma pengen happy aja gitu. Kan lihat dari isi pembicaraan, obrolan ketika bersama, apa yang dibahas. Ya, konsepnya bagaimana. Kalau nggak cocok, itu masih ada fase tuh. Karena tidak ada ikatan secara hukum, tidak ada ikatan secara agama dan budaya, nama pacaran, boleh putus kapan aja. Kalau nggak cocok secara fisik. Kenapa? Karena setelah menikah, itu kan harus menjalankan perencanaan yang telah disepakati. Ya, nah itu pertanyaannya. Sehingga banyak sekali informasi tentang kewaspadaan ketika pacaran. Satu, misalnya udah ada gaslighting ya. Terus tiba-tiba misalnya ada lebay, love bombing semua gitu ya. Ada manipulatif di sana. Ada kontrol emosi yang tidak bisa dikendalikan saat pacaran. Nah, itu salah satu tanda yang perlu kita waspadai. Apakah kita akan hidup dengan orang itu? Bukan berarti dokter dia nyuruh putus sekarang ya, enggak. Ya, analisis lah. Ya, apakah kamu akan hidup sampai ajal memisahkan dengan orang itu? Nah, itu pikirkan sendiri. Karena kalau fase pacaran boleh putus kapan aja. Tapi kalau sudah menikah, mau berpisah, banyak yang akan dibereskan. Hubungan antar pasangan, belum hubungan antar keluarga besar, belum membayar tentang pembagian, banyak sekali. Belum berdampak kepada apa kalau memang sudah ada anak, itu bagaimana nge-cope kondisi, bagaimana menjaga supaya anak ini tidak merasa kehilangan orang tuanya yang berpisah. Karena sekarang kan kendala yang paling banyak, faktor risiko yang sering datang ke layanan kita kan karena orang tuanya yang divorce gitu. Nah, gitu. Jadi pesan buat Komang, buat yang enggak? Yang udah nih. Oh iya gitu ya. Pesan buat Komang, ini fase kalau ngobrol itu bahas yang agak berat kayak tadi.
Ih, berat banget itu, belum berat di obrolan, berat di duit, ya kan? Udah sempat dibahas. Wah, Udah sempet nunggu bahas undangan sama kita, dia. nunggu undangan. Nah kalau dia kan memang usia yang wajar untuk Iya, 22. Aku tuh 23 langsung nikah lah. Habis koas mang. Dok, kayaknya kalau ini dibahas, kita sampai seharian ini sama dokter Diat. Kuat dokter Diat. Ini pertanyaan terakhir dok dari Tia. Sebelumnya Komang ada mau ini nggak? Dicurhatin nggak sama dokter Diat? Mungkin masalah ini juga dok. Jadi kan kita berpacaran, kita satu individu dijadikan satu, dua individu dijadikan satu. Nah tetapi pasti apabila ingin ke fase kepernikahan, nantinya pasti bukan hanya dua individu tersebut saja yang memiliki keinginan tersebut, pastinya dari pihak keluarga juga. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan juga dok, pastinya kan banyak orang yang sudah menjalin hubungan yang sangat panjang, tetapi saat akan masuk ke fase pernikahan dia mengalami suatu perbedaan pendapat dari kedua belah pihak keluarganya. Nah mungkin apakah ada dari dokter mungkin yang seperti masukan atau saran dari dokter sekiranya untuk jalan keluar apabila kan udah hubungan lama tapi kandas karena perbedaan pendapat dari kedua keluarganya, bukan dari kedua individu yang ingin menjalani hubungan yang lebih lanjut tersebut. Ini enggak pertanyaan titipan kan, Mang? Enggak. Ini ngelihat dari kompleks sekali pertanyaan. Ini ngelihat dari ngelihat di lingkungan juga banyak kejadian seperti itu dok. Kayak terutama juga perbedaan mungkin tanda kutip perbedaan agama dokter. Nah itu salah satunya, kayak udah berhubungan yang panjang tapi dipisahkan oleh tembok yang sangat tinggi itu. Nah itu. Mau nyanyi katanya dokter Diat mau nanti. Inikah akhir. Gini. Aduh, pertanyaannya kompleks. Setiap individu dalam menjalani proses pernikahannya kan punya latar belakang yang berbeda. Psikodinamikanya beda-beda. Ya, dia tumbuh dari keluarga yang mana, keluarga besarnya siapa gitu. Yang satu tumbuh di keluarga mana, keluarga besarnya siapa. Sebuah pernikahan bukan hanya antar dua individu, tapi dua keluarga yang sangat besar sekali. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana mencari jalan keluar? Kalian perlu mempelajari keluarga kalian seperti apa. Mempelajari keluarga kita dulu. Karakteristiknya bagaimana, keluarga besar kita bagaimana, adatnya bagaimana, ya, religiusitasnya bagaimana. Baru kamu mempelajari pasanganmu, dia lahir di keluarga mana, adatnya bagaimana, religiusitas keluarganya bagaimana. Itu pentingnya fase pacaran. Yang kedua, masa depan. Masa depan itu ditentukan dari apa? Sinergisitas antara keluarga kita. Pertanyaannya, kalau satu ini tidak setujui, ini tidak setuju keluarga besar, gitu. Bagaimana kalian akan bikin acara? Ya, sehingga apa? Mempelajari hubungan itu penting. Mempelajari keluarga kita dan keluarga besar pasangan kita itu sangat penting. Kalau memang dalam fase mempelajari itu kita tidak menemukan kesepakatan, akhiri. Wah, ini bisa jadi FYP. Dipotong ya. Potong. Akhiri. Pertanyaannya adalah, kalau mengakhirinya, mohon maaf ini ya, pacarannya tidak berlebihan, gampang. Tapi Jadi simpulkan sendiri pemirsa. ya. Yang susah berpisah adalah ketika pacarannya melewati batas. Sehingga apa? Muncul tadi pertanyaan, kalau seandainya begini, normalisasi begini, banyak hal yang akan terjadi. Pernikahan tidak akan kondusif. Ya, pembicaraan banyak, ya, konflik antar keluarga. Bahkan ketika kita tidak bisa melepaskan yang namanya budaya, adat kita. Ya, kemasyarakatan itu penting. Pasti akan ada temu dengan keluarga besar, temu dengan ini. Fase penerimaannya akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kedua belah pihak keluarga dalam kondisi approval, menerima situasi tersebut. Ya, sehingga itu mempelajari di fase awal. Fase adaptasi perkenalan jangan langsung deal, jangan langsung tembak, pelajari dulu. Kan bisa berteman dulu untuk melihat apakah memang keluarga saya cocok dengan ini. Diskusi juga dengan orang tua ya. Di desa sebelah itu ada anak gadis yang anaknya Pak Kepala Desa gitu. Kira-kira kita bisa, nah itu. Karena banyak sekali film-film yang menggambarkan, yang satunya dari keluarga mana, yang satunya keluarga mana, akhirnya bisa berjodoh. Tapi dalam lingkungan masyarakat kan tidak sesimpel yang kita sampaikan itu.
karena ada adat, ada agama juga. Nah, pertanyaan terkait religiusitas. Ketika religiusitas itu menjadi pembatas, menjadi tembok yang tinggi, ada pilihan untuk mengakhiri. Jangan memaksakan sesuatu yang kita sudah tahu tidak ada masa depannya. Ya, ini based on perjalanan hidup saya sebagai anak manusia di dunia. Iya, tidak ada masa depannya. Ya, tidak ada masa depannya. Kenapa? Karena berbeda. Kalau udah religiusitas, itu keyakinan yang dibentuk dari kita lahir sampai terbentuk. Fasenya apa? Ketika nanti terjadi pernikahan, siapa yang akan membimbing siapa? Siapa yang akan membimbing siapa? Kenapa gini? Perpindahan keyakinan yang disebabkan karena sebuah situasi, bukan karena, kalau di agama saya karena hidayah atau pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki dari Tuhan, itu akan menjadi kendala dalam proses nanti dia beradaptasi dengan keyakinan barunya. Kalau cuma karena berdasarkan mengikuti keyakinan dari pasangannya hanya untuk, mohon maaf, melegalkan, karena di Indonesia belum bisa menikah beda keyakinan. Dan itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena pendidikan religiusitas dari kecil itu penting. Sehingga apa? Kalau memang ada fase perkenalan awal, wah sudah tahu berbeda, udah nggak usah dilanjutkan karena kita berbeda. Yang jadi masalah adalah itu dijalankan terus. Kemudian ada promise, janji ketika nanti kita akan menikah, aku akan mengikuti keyakinanmu. Akhirnya apa? Terjadi perilaku pacaran yang melewati batas. Nah, ini yang sering datang ke praktek. Terjadi apa? Setelah situasi tidak nyaman, ada konflik, berpisah. Nah, yang berdampak siapa? Yang paling kesulitan adalah yang pihak perempuan. Nah, itu yang sering datang dalam kondisi depresi, cemas, ya, kehilangan rasa percaya diri. Nah, ini ngedevelop dia, memperbaiki kembali ke fase bagaimana dia sebelum kejadian, itu akan butuh waktu dan effort yang panjang sekali bagi tenaga kesehatan untuk bantu itu. Nah, itu hal yang perlu dipertimbangkan. Hai remaja sobat jiwa, ya. Satu, kalau masih pacaran, putus nggak masalah. Makanya tadi bilang banyak mantan nggak apa-apa. Ya, bukan berarti ketika putus itu jadi aib, enggak. Berarti kita tidak ada kecocokan, tidak kesamaan visi, tidak kesamaan misi, bahkan kita tidak memiliki kesamaan religiusitas. Gitu. Jadi bisa aja. Karena akan ada lagi pasangan yang mungkin lebih tepat, yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Gitu, Mang. Dok, ini beneran terakhir berarti ya? Terakhir banget. Ini nyambung, merangkum dari fase pacaran ke menikah. Bagaimana pesan dokter untuk orang yang pasangannya dulunya memiliki masa lalu yang berpacaran di luar batas normal? Menikah. Ya. Sikapnya. Oke. Jadi begini, ketika kita menikah itu planningnya jelas, ya, karena menggunakan prefrontal cortex, menggunakan kemampuan kita untuk mengambil keputusan, pemuantian, adaptasi, bagaimana menghadapi stres, bagaimana. Nah, ketika kita menikahi seseorang, misalnya ada melewati batas, kemudian kita menikah, itu perlu sangat butuh kekuatan dan kedewasaan untuk bisa menerima. Saya pernah ada sebuah kasus, seseorang itu menikah, kemudian dia tidak tahu gitu kalau pasangannya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Nah, pasien itu datang ke praktek dan mengatakan bahwa saya dari kecil tumbuh belajar saja, saya hanya membaca kitab suci saja, bahkan saya bersekolah di sekolah yang sifatnya meningkatkan, sifatnya khusus untuk keagamaan, bahkan profesi saya adalah seorang pendidik agama. Yang saya pahami bahwa Tuhan menyiapkan pasangan, kalau baik akan diberikan pasangan yang baik. Bilang begitu saya. Kemudian saya tanya, problemnya apa?
saya mendengar dari kumpulan beberapa pemuda bahwa mereka pernah, bukan mereka, ada salah satu yang pernah berpacaran dengan istri saya saat ini dan sudah melewati batas. Apa yang harus saya lakukan? Saya minta istrinya untuk datang. Istrinya menjawab, pertama, saya sudah melakukan kesalahan dan saya sudah bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, suami saya sangat cintai dan saya sangat banggakan. Yang mungkin akan membawa saya ke jalan yang benar. Yang ketiga, saya tidak pernah ditanya oleh suami saya sebelum kami menikah, sehingga saya tidak menyampaikan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pasien saya dan istrinya masih ingin bersama? Setelah kita pisahkan wawancaranya, ternyata masing-masing saling mencintai dan ingin bersama untuk menjalani kehidupan. Tapi yang jadi kendala adalah si suami bagaimana caranya menerima situasi bahwa dia mendapatkan pasangan yang, mohon maaf, sudah ada riwayat pacaran dengan cara berlebihan. Yang kita terapi adalah cara berpikir dan cara pandang. Kalau di TikTok namanya POV, point of view-nya tentang istrinya. Jadi saat itu kami meminta dan melatih ini untuk bisa melihat istri dari sisi pandang yang berbeda. Bagaimana kelanjutannya? Dan berhasil bisa menerima, dan sekarang itu sudah 2. Dan bukan happy lagi, tapi sudah saya perhatikan sudah happiness karena karirnya bagus, istrinya sehat, anak-anaknya pun sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi pilihan kita yang memilih pasangan kita dan kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Cuma nanti untuk melatih POV-nya bisa datang ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk dibantu supaya pernikahannya menjadi lebih happy, bahagia. Cakep banget. Atau follow IG RSJ Mutiara Sukma. RSJ Mutiara Sukma untuk tahu update tentang jadwal praktek dokter gitu ya. Itu aja mungkin ya, Komang. Ada mantun Komang atau ada quotes? Kalau quotes mungkin sedikit kata-kata aja buat para remaja dan juga dewasa. Jadi berpacaranlah yang baik. Jangan buat pacaran itu sebagai beban hidupmu. Karena berpacaran adalah suatu langkah untuk mempelajari hidup ke depannya. Ya ampun. Saya nggak ngajar itu loh. Iya. Karena habis syuting film Komang. Jadi puitis dia dong. Dokter Diat ada biasanya dokter Diat. Pesan. Ya. Pesannya mungkin agak durasinya bisa 15 menit ya. Enggak. Ya, yang pertama saya selalu mengedepankan satu, lihatlah ya siapa calon pacarmu, siapa pacarmu, siapa calon pasanganmu, lihatlah latar belakangnya, keluarga besarnya, lingkungannya, dan siapa dia seutuhnya saat kamu berpacaran, sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan pernikahan. Yang kedua, ketika berpacaran, banyaklah mendengar. Karena dari sana kamu akan tahu siapa pacarmu, pasanganmu, atau calon pendampingmu ke depan, dengan lebih banyak mendengar apa yang dia sampaikan. Yang terakhir, terhubung lebih dekat, pacaran membuat kita memiliki konektivitas dengan pasangan, dengan pacar, yang membuat kehidupan kita menjadi lebih berwarna dan lebih baik. Tapi ingat, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam pacaran sebelum terjadinya sebuah pernikahan. Berarti ya nggak ada. Iya beneran nggak ada sahabat jiwa, karena aku speechless sama dokter Diat dan Komang tadi, dua-duanya jadi buyar di pikiran dia. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat jiwa dimanapun berada. Merdeka negaranya, harus merdeka juga hatinya. Karena kita dalam rangka 17-an sebenarnya ya, cuma lupa bawa ini kayak kita tadi ya. Iya, pakai pita Bendera gitu. Kita dong. Oke, mungkin itu aja sahabat jiwa. See you and bye-bye.